2017 guys, dan di sini unitnya salah satu paling mulus nih harganya. Nih banyak banget yang nyariin L300 2014 nih guys, harga mungkin aja ada Grand Max 30 jutaan. Ini di Balai Lelang Legoas masih ada sisa 5 nih guys. Kalau kondisi rata-rata mesin oke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif guys. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas, dan kita akan ngecek unit nih, curi start untuk nanti lelang di pekan depan nih. Ada unit apa aja yang ada di hari ini, jadi nanti teman-teman cek aja video ini sampai selesai. Dan juga buat teman-teman yang tertarik dengan Legoas dan belum tahu caranya, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Legoas. Dan jangan lupa download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Bisa langsung cek update-nya, jadwal lelang, dan juga unit yang akan dilelang pada pekan tersebut ya. Dan juga follow aja Instagramnya Douzo21 untuk teman-teman yang mau titip lelang. Kita juga open jasa titip lelang atau cek stok unit yang ready di tim D21. Langsung aja follow Instagram Douzo21. Jadi nanti kita bisa DM atau langsung konsultasi dengan tim D21 buat teman-teman yang tertarik dengan lelang. Kita nanti akan cek stok unit yang akan dilelang pada pekan berikutnya. Nggak terlalu banyak sih hari ini. Nanti kita lihat di pekan berikutnya. Ini hanya colong start aja. Dan ada beberapa unit yang masih seperti kemarin. Dan ada 2 unit yang masih ada di sini nih yang sold nih. Jadi nanti kita akan cek dan kita review yang L300 ini seperti apa. Oke guys, ikutin aja terus video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke guys, kita mulai dulu dari unit Sigra nih. Ini adalah Sigra R 2017 guys, dan di sini unitnya salah satu paling mulus nih. Harganya open di 76 juta rupiah dan sold akhirnya di harga 76.500. Ini salah satu barang mulus, cuman sayangnya di sini velgnya velg kaleng guys. Masih shiny banget teman-teman, masih bisa lihat ya, headlampnya masih oke. Grill dari unit ini masih oke banget, belum ada kusam yang berlebih ya. Chrome di bagian grill masih oke, garnishnya juga di fog lampnya masih shiny banget nih, masih cukup baik. Belum ada baretan kasar di bagian bumper dan masih cukup presisi untuk sebelah kanannya. Bannya ini kondisi kurang lebih 20-30% keseluruhan, jadi butuh diganti dan juga butuh diganti pelek karena tipe R ini peleknya sudah two-tone yang alloy ya. Ini adalah sisi sebelah kiri dari depan, dan ini masih terasa cukup seperti baru sih, catnya masih cukup shine. Kita coba lihat nih di bagian belakangnya seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari unit Sigra R-nya. Masih terbilang cukup oke. Ini ada 2 titik sensor parkir di belakang dan stop lamp masih terasa cukup baik nih. Kita langsung intip nih di bagian sisi dalamnya nih. Kita langsung cek aja. Ini ada BSTK manualnya. Coba kita cek. Jadi ini sudah sold. Kita langsung cek aja odometernya ada di berapa. Odometer di 167 ribuan. Nah, akinya agak-agak sedikit kurang, tapi masih hidup nih. Dan kondisi di bagian joknya sudah ada beberapa sobek di bagian jok driver. Dan sisanya masih terbilang cukup aman. Untuk bagian plafon hanya sedikit kusam, di bagian dashboard juga ada beberapa kusam tapi masih oke. Seperti biasa nih di bagian armrest door trimnya ini pasti sangat-sangat kusam, termasuk juga di cup holder bagian bawahnya. Oke, kita coba cek di bagian dalamnya. Untuk AC coba kita nyalakan, dalam kondisi masih dingin nih menurut gua. Nah, kekurangannya nih satu nih guys, ini ada kaca pecah. Kalau misalnya teman-teman lihat, nah ini nih, ini kacanya sudah retak seperti ini dan agak panjang ya. Ini retak luar sih guys, nanti dari luar kita lihat. Sisanya masih terasa cukup nih menurut gua nih guys. Oke, ini kalau misalnya dari kamera nggak terlalu kelihatan ada retak panjang di bagian kaca depan atas ya. Lumayan sih, ganti kaca tuh kurang lebih sekitar 3 juta up ya, bisa nyampe 4 jutaan, agak lumayan. Oke, ini unit yang masih terasa cukup apik banget nih guys. Ini adalah Sigra R 2017 manual transmission, odometer 160 ribuan. Pajak ini gue agak lupa nih di bulan 10 2021 apa 2020 kemarin nih. Nanti cek lagi, cuman unit ini udah laku ya. Eksterior C, interior C, mesin C. Eksterior ini cuman ada kaca yang retak sih, yang belum terlalu mengganggu. Dan di sini di open di harga 76 juta rupiah, lakunya naik 500 ribu nih, jadi 76.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Nih, banyak banget yang nyariin L300, dan ini di Legoas ada satu dan tapi sudah sold sih. Dan ini akan sedikit kita review. L300 2014 nih guys, harga opennya 70 juta. Dan ini yang tipe box, dan boxnya ini yang atasnya ada tenda,
Ini kayak food trucks gitu sih sebenarnya. Ada beberapa bagian yang nggak bisa dibuka. Kalau nggak salah box belakang. Jadi di atas nih ada tenda, ada beberapa penyok juga. Nah ini ada box yang bisa dibuka di sebelah kiri dari samping nih. Hanya saja ini ada kunci rusak nih di bagian box belakang. Jadi nggak bisa dibuka. Ayo kita review dulu mobilnya seperti apa. Oke ini guys, banyak banget yang nyari. Mobil ini terasa dibutuhkan banget nih. Apalagi yang pick up sih sebenarnya. Cuman ini kita langsung cek aja. Ini adalah L300 box 2014 dengan odometer masih sekitar 15 ribuan nih. Masih oke banget. Pajak di April 2021 nanti. Dan di sini yang kurang di dokumen itu adalah fakturnya nggak ada. Di open di harga 70 juta rupiah. Sold ini lumayan cukup rame nih di 93 juta rupiah. Masih terasa agak-agak murah sih kalau L300 93 juta dengan box dan kondisi masih serba cukup. Kita langsung cek di bagian eksterior. Tadi di box sudah sedikit kita telaah. Ada tenda yang bisa dibuka dan box buka dari atas. Ini adalah display box ya yang nanti bisa dibuka dari samping dan belakang sebenarnya. Cuman kunci yang di belakang rusak. Headlamp masih oke. Ini masih terasa cukup sih. Hanya ada beberapa baret dan sedikit lecet-lecet ya. Dan sudah mengarat seperti ini dan kiri dan kanannya. Hanya terasa kusam aja warna putihnya yang sudah sedikit mengarat di bagian seperti ini nih. Sudah mengarat-mengarat ya. Velg masih kaleng bawaan dari Mitsubishi-nya, kondisi ban kurang lebih 40% lah keseluruhan. Untuk di mesin masih terasa cukup, sebelah sananya kita cek. Nah ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari depan, masih terasa cukup sih menurut gua. Ini boxnya tadi sudah kita cek juga. Yuk kita intip nih bagian interiornya seperti apa. Ini pintunya agak keras dan juga bunyi. Jadi engselnya nih sudah harus di repair, agak keras, ada bekas penyok ya, jadi harus dicek lagi. Ini adalah kondisi interior dari L300, masih terasa cukup sih menurut gue nih, kondisinya masih oke banget. Jok untuk 3 passengers rapat seperti ini, dan untuk di bagian setir ini sudah ada relnya bisa maju mundur, dan ini ada 2 titik safety belt ya untuk di mobil ini. Sisanya ya masih terasa cukup lah. Untuk di bagian hooknya masih ada juga di plafon. Dan kita langsung cek nih odometer dan sebagainya di cluster meternya. Ini masih oke sih ini. Kita langsung starter. Nah, mesin diesel masih oke. Getarannya berasa sih memang. Nah ini odometernya guys, masih di 15.630, masih oke. Persnelingnya tuasnya ada di bagian sisi sebelah kiri. Gua sempat beberapa kali test drive, masih enak banget sih. Mesinnya terasa, kopling masih oke, brake masih oke, segala macam sisanya masih oke. Tapi belum ada AC-nya ya. Dan ini laci penyimpanan untuk kita naruh kartu dan sebagainya nih di atas ini. Oke guys, ini adalah cluster meter dari L300. Ini kurang lebih seperti ini ya. Indikasi untuk lampunya ada di sebelah kanan, handbrake, lalu ada beberapa indikasi lainnya termasuk sein ya. Sein ada kiri dan kanan, aki dan sebagainya macam, termostat dari mesin, lalu di sini indikasi dari bensinnya dan nggak ada RPM-nya. Oke, ini masih oke banget dan ini BSTK dari Balai Lelang Legoas. Ini Mitsubishi Box L300 ya, 2014. Tuh, odometernya 15 ribuan. Dan ini sudah diinspeksi. Kunci box belakang rusak. Terus di sini kaca sen kiri depan pecah. Oh, jadi ada sen sebelah kiri, mikanya ada yang pecah. Tadi nggak kelihatan sama gua. Karena ini mobil baru dilelang dan ini akhirnya langsung laku nih. Jadi gua baru sempat sedikit test drive dan juga ngecek unitnya. Katanya belum power steering, tapi enteng sih kalau gue bilang. Kayak power steering. Tuh. Nggak tahu nih udah power steering atau belum, cuman kata field dari officer Balai Lelang Legoas, Pak Tri, ini belum power steering, tapi menurut gue nih entengnya kayak power steering loh guys. Oke banget lah. Dan ini tuas persneling. Nah, jadi kalau teman-teman belum pernah ngendaliin yang ada di sebelah sini manual ya, yang zaman-zaman old school, ini ada 5 percepatan, ada gigi R juga, 1, 2, 3, 4, 5, mirip aja. Satunya kita tarik sini dan ini akan nanti maju, 2, 3, seperti biasa, di sini 4, terus 5, dan R-nya agak ke bawah. Nah ini jadi gigi mundur. Nah, ini adalah handbrake-nya dan ini posisi netral. Ini di bagian interior dari L300, mobilnya masih cukup enak sih kalau menurut gua. Enak nih, mobil masih enak nih menurut gua. Agak sedikit panjang nih reviewnya karena banyak banget yang nanya L300. Semoga nanti akan ada lagi nih. Oke guys, sekali lagi kita cek di bagian belakang. Tadi sudah di bagian interior. Untuk mika stop lamp di belakang beda ya, kiri dan kanan. Yang kanan sepertinya nampak baru, yang kirinya nih sepertinya yang lamanya. Ini kunci yang rusak nih di belakang tadi sudah kita cek. Jadi nggak bisa kebuka, harus di repair lagi. Oke guys, jadi unit yang kemarin hari Kamis sudah sold. Jadi sisanya di hari ini hanya 2, Tigra R 2017 dan ini adalah L300 Box 2014. Open di harga 70 juta rupiah, sold di harga 93 juta rupiah.
Sekali lagi selamat nih kepada pemenang-pemenangnya mendapatkan unit-unit yang masih oke dari Balai Lelang Legoas. Oke guys, lanjut kita akan cek beberapa unit Calya. Ini ada 3 Calya di depan gua, 2018 dan 2017. Nah, di sebelah kanan gue ini 2017 Calya tipe G manual transmission, odometernya 147 ribuan yang pasti ekstraksi online dengan pajak mati di bulan 11 2020. Catatannya akinya swak udah pasti ya, dan di sini jok belakangnya nggak ada, headrest tengahnya beda warna, plafonnya cacat, airbagnya nyala, karet setirnya sudah tipis sudah pasti ya. Door trimnya catnya pudar dan dashboardnya ada beberapa X-lamp mungkin dari pewangi dan sebagainya. Nah, ini adalah kondisi 2017. Kalau gue lihat sih eksteriornya ya terkategori cukup, interiornya kurang nih karena jok belakangnya nggak ada guys. Jadi 5 seater, nanti kita coba intip. Di catnya nih agak sedikit pudar dan headlamp, fog lamp masih oke, garnish-garnishnya juga masih baik. Fender dan bumpernya nih masih presisi, termasuk di bagian ke belakangnya masih oke. Velg alloy two-tone seperti ini bawaan dari Toyotanya, kondisi ban masih kurang lebih 40-50%. Nah, ini di posisi sebelah kanan dari depan masih terbilang cukup, dan ini di open di harga 77 juta rupiah nih guys. Kalau teman-teman tertarik, kita coba intip di belakangnya seperti apa. Oke, 2017 belakangnya sama, mirip-mirip ya sama 2018, 2 titik sensor parkir, stop lamp masih terkategori cukup, dan sisanya kita cek di bagian interior, intip nih. Di sini coba kelihatan apa enggak. Nah, ini agak-agak redup, tapi ini di jok belakang sudah nggak ada sama sekali. Jadi kita harus cari lagi budget-budget di atas 800 sampai 1,5 juta nih kurang lebih. Oke guys, ini adalah Calya 2017 tipe R manual transmission dengan odometer di 147 ribuan. Pajak mati di bulan 11 2020, dan di sini eksterior C interior E ini karena nggak ada jok belakangnya, jadi 5 seater. Mesinnya masih terkategori cukup, hanya akinya yang soak. Di open di harga 77 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, cek aja nanti di hari Senin. Ini akan dilelang di harga 77 juta rupiah. Oke guys, lanjut nih, ada 3 lagi unit Calya yang 2018 guys, warna hitam 2 dan warna putih 1. Kita langsung akan cek aja karena tipenya sama dan juga tahunnya sama. Ini adalah Calya G 2018 manual transmission. Harganya semuanya open rata-rata di 81 juta rupiah dengan odometernya variatif di 130 sampai 150 ribuan. Gua akan cerita aja yang putih nih. 2952 BZO ini adalah unit yang gua bawa dari vendornya langsung ke Balai Lelang Legoas menjelang maghrib ya. Jadi akhirnya sampai sini lepas dari maghrib, lampunya nggak bisa nyala karena ini akinya rata-rata semuanya soak dan sudah lama nggak nyala, jadi electricalnya error. Akinya benar-benar kosong. Saat dinyalakan lampu headlampnya itu langsung akinya mati, semua indikatornya nyala dan langsung ngedrop semuanya, termasuk untuk AC dan sebagainya. Makanya saat jalan dari sana ke sini beberapa kali mati, beberapa kali di jumper dibantu oleh Pak Tri. Jadi ini gue yang bawa nih. Beberapa unit juga semuanya sama, mirip. Nah, ini adalah kondisinya rata-rata sih 2018 C arah ke D sih menurut gue untuk di bagian eksterior. Interiornya juga masih C, sedikit arah ke D rata-rata. Dan kondisi mesinnya sebenarnya masih cukup sih, hanya tinggal di bagian akinya aja yang soak-soak dan habis banget, biar elektrikalnya nih nyala dan nggak keganggu nih. Unitnya sih masih oke, kaki-kaki masih terkategori cukup. Hanya saja yaitu yang tadi gue ceritakan, elektrikalnya terganggu karena akinya. Oke, ini adalah Toyota Calya G 2018 manual transmission dengan kondisi yang tadi gue sudah ceritakan. Eksteriornya C arah ke D, interiornya C, dan mesinnya masih terkategori C. Harga semuanya rata-rata di 81 juta rupiah. Ada 3 Calya G nih di depan kita, dan di sini 1 Calya G 2017. Masih juga ada Brio di harga 75 juta rupiah dengan eksterior C, interior C, mesin C, dan juga Camry masih di harga 300 jutaan nih, 315 atau 320 juta nih. Camry G 2017 masih belum turun-turun. Oke guys, sementara hanya ini unit yang akan dilelang pada hari Senin ya kalau nggak salah. Belum ada tambahan lagi. Kemungkinan nih ada tambahannya dari Grand Max. Grand Max ada datang lagi 5 unit ya guys, yang kemarin kita bawa lagi dari vendor. Nggak tahu akan dilelang Senin atau dilelang hari Kamis. Jadi tungguin aja dengan harga yang sudah gua review waktu itu, sudah gua tayangkan pas dari vendor ke Balai Lelang Legoas. Acuan harganya. Ada 1 unit 2010, 1 unit 2011, ini yang gua bawa langsung dari vendor, dan 3 unit 2012. Untuk 2012 rencana di open di 38 juta rupiah, 2011-nya nih rencana di open di 35 kurang lebih, dan 2010 di 30 juta. Tungguin aja, ada Grand Max 30 jutaan ini di Balai Lelang Legoas. Masih ada sisa 5 nih guys.
Kalau kondisi rata-rata mesin oke semua, tapi eksterior interior ya apa adanya karena ini mobil operasional, tapi masih rawatan sih guys. Jadi cek di deskripsi pengambilan seru nih saat pengambilan 5 unit ini nih guys. Oke banget nih. Oke, jangan lupa pastikan nih nanti di Balai Lelang Legoas ada unit-unit yang berkualitas dan masih oke-oke dengan harga 30 jutaan, dan juga masih ada 4 Calya, 1 2017 dan 3-nya 2018, termasuk Camry dan Brio. Jadi tungguin aja, semoga harganya akan turun Camry dan Brio-nya. Kita tunggu aja dari Balai Lelang Legoas. Oke guys, mungkin sekian aja untuk informasi yang bisa gue berikan pada sore hari ini di Balai Lelang Legoas. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif banget nih buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Legoas, dan jangan lupa cek juga Instagramnya Dozo21. Langsung aja follow Instagram Dozo21, ada di deskripsi video gue ini ya. Akhir kata, gue Dozo21 signing off dari Balai Lelang Legoas. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya, support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.